Kisah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Seperti yang kita yakini semua, bahwa manusia pertama yang ada di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Yang juga diimani oleh umat muslim sebagai 25 Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam menurut Al-Quran dan hadis? Dalam video ini, kami kisahkan penciptaan Nabi Adam alaihi salam yang diambil dari berbagai sumber. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam adalah kisah penciptaan manusia yang pertama. Peristiwa tersebut disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan berkata, "Adakah engkau ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut ajaran Islam, hanya ada 4 makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangannya. Di antaranya adalah Al-Arsy, surga, Nabi Adam, dan Al-Kalam. Selebihnya adalah hanya dengan firman kun jadilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengambil sebahagian tanah sebagai bahan untuk menjadikan Nabi Adam alaihi salam. Namun ketika itu, bumi enggan mengizinkan tanahnya diambil. Malah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia tidak rela untuk menyerahkannya. Karena kebimbangannya, seperti juga apa yang dibimbangkan oleh para malaikat. Malaikat Jibril alaihi salam kembali setelah mendengar sumpah tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Mikail dan kemudian malaikat Israfil. Tetapi keduanya juga tidak berdaya untuk berbuat apa-apa akibat sumpah yang dibuat oleh bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Ijroil untuk melakukan tugas tersebut dan mendesak bumi agar tidak menolak walaupun bumi bersumpah, karena tugas tersebut dijalankan atas perintah dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat Israel pun turun ke bumi dan mengatakan kedatangannya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi amanat kepada bumi untuk tidak membantah, yang akan mengakibatkan bumi mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi dalam kitabnya Daqaiq Al-Akbar menyebutkan asal-usul tanah yang menjadi komponen tubuh Nabi Adam sebagai berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad Nabi Adam alaihi salam dari beberapa potongan bumi. Kepala Nabi Adam terbuat dari tanah Ka'bah, dada beliau terbuat dari beberapa tanah bumi, perut beliau terbuat dari tanah Hindia, kedua tangan beliau terbuat dari tanah bagian timur, dan kedua kaki beliau terbuat dari tanah bagian barat. Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi, Daqaiq Al-Akbar, halaman 3. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menuturkan perihal asal-usul jasad tubuh Nabi Adam bahwasanya, menurut Ibnu Abbas, tanah bumi dan surga digunakan untuk dijadikan bahan mencipta Nabi Adam alaihi salam. Tanah tersebut adalah 1. Tanah Baitul Maqdis Palestina. Di bagian kepala sebagai tempat kemuliaan untuk diletakkan otak dan akal. 2. Tanah Bukit Tursina Mesir. Di bagian telinga sebagai tempat mendengar dan menerima nasihat. 3. Tanah Irak. Di bagian dahi sebagai tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tanah Aden Yaman. Di bagian muka sebagai tempat berhias dan kecantikan. 6. Tanah Al-Kautsar. Di bagian gigi sebagai tempat memanis-manis. 7. Tanah Ka'bah Makkah. Di bagian tangan kanan sebagai tempat mencari nafkah dan bekerja sama. 8. Tanah Paris Prancis. Di bagian tangan kiri sebagai anggota untuk melakukan istinja. 9. Tanah Khurasan Iran. Di bagian perut sebagai tempat berlapar. 10. Tanah Babylon Irak. Di bagian kelamin sebagai organ seks dan tempat bernafsu serta godaan syaitan. 11. Tanah Tursina Mesir.
menjadi bahan tulang sebagai peneguh manusia. 12. Tanah India, menjadi bahan kaki sebagai anggota berdiri dan berjalan. 13. Tanah Firdaus surga, menjadi bahan hati sebagai tempat keyakinan, keimanan, dan kemahuan. 14. Tanah Taif Arab Saudi, menjadi bahan lidah sebagai tempat untuk mengucapkan syahadat, syukur, dan doa. Tubuh Nabi Adam alaihi salam mempunyai 9 rongga atau liang. 7 liang di kepala dan 2 di bawah badan, yaitu 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, 1 dubur dan 1 uretra atau lubang kencing. 5 panca indera dilengkapi dengan anggota tertentu seperti mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk merasakan bebauan, lidah untuk perasa seperti asam, asin, manis dan pahit, dan kulit untuk sentuhan bagi panas, dingin, tekanan, viskositas, dan sakit. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tubuh Nabi Adam alaihi salam, tanah dicampurkan dengan air tawar, asin, dan anyir beserta api dan angin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meresapkan nur ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam dengan berbagai sifat. Lalu tubuh Nabi Adam alaihi salam digenggam dengan genggaman Jabarut dan diletakkan di dalam alam malakut. Tanah itu dicampurkan lagi dengan istilah wewangian dan ramuan dari nur sifat Allah dan dirasmi dengan Bahrul Uluhiyah. Kemudian, tubuh tersebut dibenamkan dalam Kudral Izzah yaitu sifat jalan dan jamak, lalu disempurnakan tubuh tersebut. Namun, waktu kejadian tidak disebutkan berapa lamanya, walaupun melalui cara perhitungan sekalipun. Seperti dalam Al-Quran, bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar sedang dia masih belum wujud lagi, dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Surat Al-Insan ayat 1. Menurut keterangan Syaikh Ahmad Al-Misri dan ulama lainnya, tubuh Nabi Adam alaihi salam diselubungi dalam waktu 120 tahun. 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah, dan 40 tahun di tanah yang hitam dan berbau. Dari situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah tubuh Nabi Adam alaihi salam dengan rupa kemuliaan dan tertutuplah dari rupa hakikatnya. Proses masuknya ruh. Ruh diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki jasad Nabi Adam alaihi salam, tetapi seperti makhluk lain, ruh juga enggan, malas, dan segan karena jasad yang seperti batu. Dikatakan, ruh berputar-putar mengelilingi jasad Nabi Adam alaihi salam sambil disaksikan para malaikat. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel memaksa ruh memasuki tubuh tersebut untuk masuk ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam. Ia memasukkannya ke dalam tubuh dan roh secara perlahan-lahan masuk hingga ke kepalanya yang mengambil masa 200 tahun. Setelah meresapi ke kepala Nabi Adam alaihi salam, maka berfungsilah otak dan tersusunlah urat saraf dengan sempurna. Lalu, terbentuklah mata dan terus terbuka melihat malaikat di sekeliling tubuhnya yang masih mengeras. Setelahnya telinga mulai berfungsi lalu didengarnya kalimah tasbih para malaikat. Ketika roh tiba ke hidung, lalu ia bersin dan mulutnya juga terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kalimah Alhamdulillah, yang merupakan kalimah pertama diucapkan Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membalasnya. Kemudian, roh tiba ke dadanya lalu Nabi Adam alaihi salam berkeinginan untuk bangun padahal tubuhnya yang bawah masih keras membatu. Ketika itu ditunjukkan sifat manusia yang terburu-buru. Ketika roh sampai di perut, maka organ dalam dan perut tersusun sempurna dan saat itu, Nabi Adam alaihi salam mulai merasakan lapar. Akhirnya, roh meresap ke seluruh tubuh Nabi Adam alaihi salam, tangan dan kaki, dan berfungsilah dengan sempurna segala darah daging, tulang, urat saraf, dan kulit. Menurut riwayat, kulit Nabi Adam alaihi salam amat baik ketika itu, berbanding kulit manusia saat ini, dan warnanya masih dapat kita lihat pada kuku, sebagai peringatan kepada keturunan manusia. Ayat seputar penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Di dalam Al-Quran disebutkan ayat-ayat yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Berikut ayat-ayat tersebut. Al-Furqan ayat 54.
Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan. Dan musyawarah, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Al-Furqan ayat 54. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Al-Imran ayat 59. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Quran Surah Sad ayat 71. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Quran Surah Ar-Rahman ayat 14. Hadis tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu. Nenek moyangmu juga satu. Kamu semua berasal dari Adam, sedangkan Adam berasal dari tanah. Hadis riwayat Ahmad 23536. Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu. Nenek moyangmu juga satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa selain Arab. Dan tidak ada kelebihan bangsa lain terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah atau putih terhadap yang berkulit hitam. Tidak ada kelebihan yang berkulit hitam dengan yang berkulit merah atau putih, kecuali dengan takwanya. Hadis riwayat Ahmad 22978. Demikianlah kisah singkat tentang penciptaan Nabi Adam. Menurut pandangan Islam yang diambil dari berbagai sumber Al-Quran dan hadis. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.